Dan halo, saya Anissa Sari Dewi dan Halo, saya Saloma Udina Syifa dan halo, saya Agatha Harianja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan video pembelajaran dengan materi teks laporan hasil observasi KD 3.1 dan KD 3.2 kelas 10 SMA. Pada video ini kami menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik. Selamat menyaksikan. Dalam video pembelajaran ini, kelompok kami memilih menggunakan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apa sih pendekatan saintifik itu? Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang menggunakan langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Penerapan pendekatan ini mencakup 3 ranah, yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ada 5 langkah-langkah yang dapat dilakukan pada pendekatan saintifik. Langkah yang pertama yaitu mengamati, langkah yang kedua yaitu bertanya, langkah yang ketiga mengumpulkan informasi, langkah yang keempat mengelola informasi, dan langkah yang terakhir yaitu menyampaikan informasi. Langkah yang pertama yaitu mengamati. Apa yang diamati? Yang diamati bisa merupakan gejala-gejala yang ada di sekitar tempat tinggal, kemudian lokasi-lokasi atau tempat-tempat terjadinya suatu peristiwa. Bisa juga yang diamati adalah sebuah teks. Karena ini adalah pelajaran bahasa Indonesia, maka saya mengambil contoh mengamati sebuah teks. Selanjutnya, ketika seorang siswa mengamati sebuah teks, tentunya ada hal-hal yang dapat diserapnya dari teks tersebut. Apabila dia tidak mengerti terkait sebuah teks, bisa selanjutnya melakukan langkah yang kedua, yaitu bertanya apa yang tidak dia pahami atau bertanya tentang informasi yang ingin dia ketahui lebih dalam lagi. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Selain mendapatkan informasi dari teks yang telah disediakan oleh seorang guru, seorang siswa juga bisa mengumpulkan informasi dari media-media lain seperti handphone, laptop, komputer, sosial media, dan lain sebagainya. saya akan menjelaskan mengenai mengelola informasi. Mengelola informasi adalah menciptakan pembelajaran lebih menarik dengan melakukan kegiatan eksperimen atau kegiatan yang menyenangkan agar siswa mengikuti semua kegiatan pembelajaran khususnya dalam tahap mengolah informasi. Selanjutnya, mengkomunikasikan. Pada kegiatan mengkomunikasikan, siswa menunjukkan hasil pekerjaan secara tertulis, sedangkan siswa yang diberikan kesempatan untuk menunjukkan hasil pekerjaannya di depan kelas, yaitu perwakilan kelompok dari setiap kelompok. Hal ini disebabkan untuk mengefektifkan waktu. Pada kesempatan ini, siswa yang menjadi perwakilan kelompok menunjukkan hasil pekerjaannya di depan kelas dilakukan dengan cara bergiliran. Ketika siswa enggan menunjukkan hasil pekerjaannya di depan kelas, maka ada pemberian hukuman terhadap kelompoknya, yaitu pengurangan pada nilai kelompok. Baik, pada pendekatan saintifik ini, materi yang akan atau contoh penerapan yang dilaksanakan dalam materi bahasa Indonesia yaitu mengenai teks hasil observasi. Jadi, pendekatan ini sangat baik digunakan dalam pembelajaran mengenai teks hasil observasi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Baik, Bu. Luar biasa. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mendahului pembelajaran ini dengan berdoa. Kepada Viva LAP, silakan memimpin doa kita. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut percayaan yang kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Viva LAP yang telah memimpin doa kita hari ini. Baik, sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya. Dulu absensinya.
Anissa, hadir Bu. Binda, hadir Bu. Siti Khadijah, hadir Bu. Mutia, hadir Bu. Siva, hadir Bu. Viva Elkafi, Novita, hadir Bu. Baik, pada hari ini kita mengulang kembali pembelajaran kita. Jadi minggu lalu apa materi kita yang sudah kita pelajari? Iya, teks laporan hasil observasi. Jadi ibu bertanya kembali, apa itu yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Ya, Viva. Berdiri nak, berdiri. Baik, teks laporan observasi adalah teks laporan yang berisi penelitian yang dibuat oleh seseorang dalam melakukan observasi atau pengamatan. Ya, teks laporan yang merupakan hasil dari pengamatan ataupun penelitian. Jadi itu dalam bentuk laporan. Selain pengertian dari teks laporan hasil observasi, teks laporan hasil observasi juga memiliki fungsi. Jadi apa itu fungsi atau manfaat dari teks laporan hasil observasi? Bu, ya, Anissa. Untuk menjelaskan suatu objek penelitian berbentuk sebuah tulisan. Jadi teks laporan hasil observasi itu berbentuk laporan. Jadi setelah kita melakukan observasi, dilaporkan dari situ. Jadi manfaatnya untuk menyampaikan hasil penelitian. Iya, manfaat dari teks laporan hasil observasi yaitu untuk menyampaikan hasil dari penelitian. Ya, selain dari manfaat, teks laporan hasil observasi juga memiliki tujuan. Apa itu tujuan dari teks laporan hasil observasi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Iya, Agatha. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi atas suatu peristiwa atau kejadian atau objek yang telah kita teliti. Ya, memberikan informasi dari objek yang telah kita teliti. Nah, minggu lalu kita juga sudah mempelajari ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Ibu, Ya, siapa? teks laporan hasil observasi terdiri dari objektif, bersifat universal, dan mengandung fakta atau bersifat kekinian, Bu. Ya, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi yaitu bersifat objektif, universal, dan mengandung fakta dan juga bersifat kekinian. Jadi, teks laporan hasil observasi kita sudah mempelajari mengenai pengertian, fungsi atau manfaat, tujuan, dan juga ciri-ciri. Baik, sebentar ya. Ibu harap kalian juga menyatat ini agar tidak lupa. Apa tadi Viva pengertian dari teks laporan hasil observasi? Teks laporan observasi adalah teks laporan yang berisikan hasil penelitian yang dilakukan oleh seseorang dalam kegiatan pengamatan atau observasi. Teks laporan yang berisikan hasil pengamatan dari yang telah dilakukan. Apa tadi manfaatnya, Anissa? Menjelaskan suatu objek atau peristiwa yang diobservasi, Bu. Menjelaskan suatu objek atau peristiwa yang telah diobservasi. Selain itu tadi ada tujuan. Siapa yang menjawab? Agatha? Apa tujuannya? Memberikan Informasi atas suatu objek atau situasi, Ibu. informasi atas objek atau situasi. Selain itu ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Apa tadi? Siapa yang menjawab? Saya, Bu, Ya, bersifat objektif. Ya, objektif, universal. Apa lagi? Mengandung fakta, bersifat kekinian, Bu. fakta dan kekinian. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang manfaat, tujuan, pengertian, dan juga ciri-ciri. Dari pertemuan kita hari ini, kita mempelajari mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan. Jadi
sudah belajar di rumah ya Agatha? Sudah Ibu. Baik, bagus ya nak. Ya, struktur dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Selain itu, apa lagi? Deskripsi yang ada. Deskripsi bagian. Selain itu, apa lagi? Deskripsi manfaat. Pada bagian pernyataan umum, apa saja yang dijelaskan di situ? Hal-hal umum Bu, seperti pengertiannya atau apa orang yang biasa orang tahu secara umum. Oh iya, jadi pada bagian teks laporan hasil observasi, pada bagian pernyataan umum ini hal-hal yang umum lah yang lebih dahulu dituliskan. Setelah apa yang kita observasi, jadi apa hal umum dari observasi yang kita telah amati tersebut, itu yang dituliskan pada bagian pernyataan umum dalam teks laporan hasil observasi. Nah, deskripsi bagian itu tertera penjelasan yang bagaimana? Iya, hasil dari penelitian atau observasi yang telah dilakukan. Pada bagian deskripsi manfaat, Pada hasil observasi tersebut. iya, otomatis setelah kita mengkaji sesuatu itu kita mengetahui manfaat dari sesuatu yang telah kita amati tersebut. Nah, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa kita mempelajari strukturnya, mempelajari apa lagi? Kaidah kebahasaan. Apa saja itu kaidah kebahasaan? Teks laporan hasil observasi. Ya, yang pertama kata benda dulu. Ya, yang kedua kata kerja. Yang ketiga apa lagi? Apa lagi ya? Kalimat definisi. Dan yang keempat kalimat kompleks. Ya, apa itu yang dimaksud dengan kata benda, kata kerja, kalimat definisi, dan kalimat kompleks? Kata benda itu objek yang kita apain Bu? Seperti kayak misalnya seperti sampah, berarti kata bendanya sampah. Oh ya, contohnya sampah. Itu objek yang kita teliti, yang kita amati. Kata kerja itu seperti apa? Contohnya untuk sampah, misalnya sampah diolah Bu, berarti kata kerjanya mengolah sampah. Oh ya, kata kerjanya mengolah. Kalimat definisi, bagaimana itu? Menjelaskan tentang sampah. Ya, menjelaskan tentang sampah, baik itu dari pengertian, manfaat, fungsi, dan juga tujuan. Itu merupakan definisi umum atau kalimat definisi. Jadi, kalimat kompleks. Apa itu kalimat kompleks? Ya, kompleks. Dapat kita artikan dengan keseluruhan mencakup dari kata benda, kata kerja, definisi, dan juga inilah yang dimaksud terakhir adalah kalimat kompleks. Jadi anak-anak Ibu, hari ini Ibu akan menyuruh kalian mengamati satu teks laporan hasil observasi yang telah Ibu susun. Jadi pada teks ini kalian nanti mengamati apakah sudah sesuai struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Jadi ada beberapa teks yang sengaja Ibu susun belum memenuhi struktur dan juga belum memenuhi kaidah kebahasaan. Jadi Ibu akan membagikannya. Kalian amati. Berapa lagi ulangannya, Nak? Bagian manfaat dari teks laporan hasil observasi selalu di akhir bagian Bu, kalau dijadikan bagian penutup. Ya, pertanyaannya sangat bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi manfaat, bagian manfaat ya itu tidak harus di bagian akhir. Ada juga di bagian awal, tengah, dan juga akhir. Namun lebih banyak orang menuliskan manfaatnya itu pada bagian akhir. Jadi jika kita, misalnya tadi kan Ibu sudah membuat teks laporan hasil observasi tentang sampah. Jadi Ibu sengaja membuat manfaatnya itu di bagian akhir agar apa yang kalian baca dapat kalian ketahui. Jadi manfaat dari sampah itu kalian ketahui. Jadi apa fungsinya menuliskan manfaat dari teks laporan hasil
observasi itu bagian akhir? Karena orang yang ingin menuliskannya itu agar para pembaca mengetahui hasil dari pengamatan yang telah dilakukan. Jadi lebih banyak orang menuliskan manfaatnya itu di bagian akhir. Namun tidak harus atau tidak dikhususkan itu pada bagian akhir. Ada juga awal dan ada juga di bagian tengah. Itu tergantung pada penulisan teks laporan hasil observasi. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai kaidah dan strukturnya? Apakah di dalam teks kalian sudah memenuhi struktur? Sudah? Pada teks saya tidak ada manfaatnya, Bu. Oh iya, Tidak tertera manfaat. tidak tertera manfaat dari sampah itu. Daur ulang sampah tidak ada manfaatnya di sini tertera. Ya, memang ada sengaja ibu buat teksnya belum sempurna seperti itu. Dari struktur dan kaidah bahasanya sudah sempurna? Apakah sudah memenuhi pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat? Otomatis belum, karena belum tertera deskripsi manfaatnya. Jadi apakah ibu tadi tanyakan kepada kalian apakah sudah sesuai dari struktur dan juga kaidah kebahasaan? Nah, ada dalam teks kalian yang belum memenuhi kata benda? Ada? Belum memenuhi. Ya. Oh iya. Otomatis sudah, karena dalam judulnya saja itu sudah ada kata benda, itu tentang sampah. Ayo fokus. Yang kedua, apakah sudah memenuhi kata kerja? Mendaur ulang. Ya, itu sudah merupakan kata kerja. Apakah sudah memenuhi kalimat definisi? Ada situ pengertian dari sampah? Ya, itu merupakan satu kalimat definisi. Apakah sudah memenuhi kalimat kompleks? Ya, sudah. Jika sudah memenuhi 4 ini, maka bagian yang keempat ini angka sudah terpenuhi. Jadi anak-anak ibu, hari ini ibu sudah memberikan penguatan materi tentang teks laporan hasil observasi, yaitu mengenai pengertian, manfaat, tujuan dan juga ciri-ciri. Kita juga sudah mempelajari struktur dan juga kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi ibu akan membentuk kalian beberapa kelompok. Ya, 2 kelompok saja. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi ada 2 kelompok nantinya. Tugas kalian ibu suruh mengobservasi. Kelompok yang pertama itu tugasnya mengobservasi tentang tumbuhan. Itu dapat berupa bunga ya. Terserah mau bunga apa, mau bunga mawar, melati, anggrek, apapun itu terserah. Yang penting kalian mengobservasi tentang bunga. Bagaimana, apa itu bunga anggrek, apa kegunaannya, apa manfaatnya, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana cara perawatannya. Itu kalian observasi secara rinci. Yang kelompok yang kedua itu mengobservasi hewan. Terserah mau hewan apa, baik itu kelinci, gajah, burung, terserah kalian. Apapun itu yang penting kalian observasi dengan baik. Bagaimana cara pertumbuhannya, bagaimana apa pengertian dari burung, kelinci. Itulah kalian observasi apa makanannya. Jadi ibu menugaskan kalian itu, dan ibu harap minggu depan kalian itu sudah mengumpulkan hasil laporan observasi kalian yang telah ibu susun. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Bu. Jadi anak ibu rasa pengertian dari teks laporan hasil observasi manfaat ini sangat umum kita ketahui. Jadi ini sudah dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Kalian juga sering melakukan pengamatan ya kan? Ya. Jadi itu kalian sudah melakukan suatu kegiatan yang dinamakan dengan observasi. Namun kita tidak melakukan ini struktur dan kebahasaan, maka perlu kita ketahui apa saja itu strukturnya dan juga kaidah kebahasaannya. Jadi ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita hari ini mengenai teks laporan hasil observasi. Kita akan bertemu di minggu depan. Jangan lupa mengerjakan tugas kalian ya, tugasnya kelompok dan mengobservasi suatu objek. Jadi ibu rasa sudah cukup pertemuan kita hari ini. Sebelum menutup pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita menutupnya dengan berdoa kepada Anissa Asari. Silakan nak, untuk kita hari ini. Baik teman-teman, untuk menutup pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama yang dipercaya. Amin. Itu asal saya. Terima kasih kepada Anissa Asari yang telah memberi doa kita. Jadi anak-anak ibu, demikianlah pertemuan kita hari ini. Jika ada perkataan ibu yang kurang berkenan di hati kalian, ibu mohon maaf. Jadi ibu tutup ya nak.
Selamat pagi. Pagi, Bu. Pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia ini sangat penting kita ketahui karena dalam pengembangan bahan ajar nantinya pendekatan pembelajaran itu sangat penting kita ketahui sebagai calon pendidik. Nah, bukan hanya pendekatan, strategi, langkah-langkah, metode, dan lain sebagainya itu wajib kita ketahui untuk mengembangkan bahan ajar nantinya. Demikianlah video pembelajaran kami. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah!